Ya, pasar nih mampu bergerak di zona hijau di hari ini, namun tampaknya agak bergerak hati-hati ya, walaupun akhirnya kembali lagi ke level 8.400-an. Karena memang kalau ngeliat ke depan, banyak agenda makroekonomi yang menumpuk minggu ini ya. Sentimen tuh juga sepertinya campur aduk, tapi juga banyak kewaspadaan tersendiri. Jadi investor cenderung menunggu konfirmasi arah berikutnya. Nah, ngomong-ngomong soal sentimen, apa saja katalis terdekat yang paling diperhatikan oleh pasar? Sasa silahkan. Ya, Safri, memang katalis terdekat tentu saja RDGBI ya, yang digelar Selasa hingga Rabu pekan ini. Keputusannya keluar hari Rabu, yang mana memang cukup menarik, berbeda dari RDG sebelumnya yang penuh tekanan global. Kali ini Bank Indonesia masuk pertemuan dengan kondisi makro yang memang jauh lebih ramah ya bagi emerging markets. Ya, dengan perubahan kondisi global itu narasinya juga berubah. Pertanyaannya bukan lagi apakah BI perlu menaikkan suku bunga, tapi lebih ke seberapa besar ya ruang kebijakan yang bisa BI manfaatkan setelah munculnya sinyal pivot dari The Fed yang katanya berencana menghentikan reducing balance sheet di Desember. Kalau kita lihat bersama saat ini BI rate itu masih di 4,75% sukunya, sementara Fed Fund Rate masih berada di 3,75 hingga 4% ya. Yap, dengan rentang tersebut Indonesia masih memiliki spread suku bunga positif sekitar 75 hingga 100 basis point ya. Tentunya spread selebar ini tetap jadi daya tarik besar untuk capital inflow bisa masuk ke SBN. Selain itu spread yang sehat ini juga jadi penopang stabilitas rupiah dan juga membuka peluang penguatan kalau BI menahan suku bunga. Ya, dan kondisi itu sebenarnya memberi BI ruang untuk fokus pada stabilitas domestik tanpa harus bereaksi berlebihan terhadap kebijakan The Fed. Kalau dari dalam negeri ya kita juga pantau bahwa data yang ada juga mendukung pendekatan lebih hati-hati. Contohnya loan growth Oktober itu melambat ke 7,7% secara year on year. Dan moderasi kredit itu menunjukkan bahwa transmisi kenaikan BI rate sebelumnya memang sudah berjalan. Permintaan kredit pun tampaknya mulai mendingin sehingga memang risiko overheating di sektor real semakin berkurang. Tentu saja ini memperkuat alasan BI untuk tetap prudent atau berhati-hati. Dan kalau dari eksternal tentunya pelaku pasar masih menunggu rilis risalah FOMC pada Kamis 20 November nanti. Dan Fed Watch sendiri juga menunjukkan bahwa pasar sekarang terbelah ya, 55,6% tuh mengira bahwa The Fed akan tetap menahan suku bunga, lalu 44,4% sudah memprice in probability adanya pemangkasan dan suku bunga akan semakin turun. Ya, walaupun Powell menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga Desember ini belum pasti, tapi pasar justru membaca bahwa The Fed belum siap untuk menurunkan suku bunga. Dampaknya apa? Dampaknya langsung tentunya terasa ke pasar falas. Rupiah pagi ini kembali berada dalam tekanan. Kalau kita lihat memang rupiah ini tidak bisa melakukan vibora gitu ya terhadap smash yang dilakukan oleh dolar. Tapi memang masih diselimuti ketidakpastian arah kebijakan The Fed. Dan memang indeks dolar yang bergerak menguat tipis dan juga tetap di zona hijau ini mempersempit ruang penguatan rupiah baik di pasar offshore maupun di spot. Rupiah terakhir masih berada di kisaran 16.700-an dan tentunya yang menegaskan bahwa selama ketidakpastian The Fed belum mereda, maka investor masih condong ke aset dolar. Betul sekali, dan bergerak kita ya lihat sentimen domestik. Kamis pekan ini BI juga akan merilis NPI dan neraca transaksi berjalan kuartal 3 2025. Data-data ini penting untuk melihat apakah fundamental Indonesia cukup kuat untuk menghadapi gejolak yang ada di global. Karena sebagai catatan, NPI kuartal 2 masih defisit 6,74 miliar dolar dan ini tertinggi sejak kuartal 2 2023 akibat derasnya outflow asing. Ya, dan jika dibandingkan kuartal pertama, defisit ini bahkan melonjak dari 800 juta dolar menjadi 6,74 miliar dolar. Ada penambahan sekitar 5,94 miliar dolar sehingga pasar ingin melihat apakah kuartal 3 menunjukkan perbaikan atau justru memperdalam tekanan, Safrina. Dan sementara itu kalau kita ngomongin tensi geopolitik, itu juga kembali naik setelah pernyataan Takaichi soal potensi eskalasi Jepang-China yang terkait dengan Taiwan ya. Karena respon China yang mengimbau warga yang menahan diri untuk berkunjung ke Jepang tuh makin memicu kekhawatiran terhadap rantai pasok. Dan gangguan di kawasan Taiwan juga bisa langsung berdampak pada TSMC atau produsen chip terbesar dunia yang berpotensi mengganggu momentum rilis sektor AI di Wall Street sendiri. Dan perusahaan-perusahaan AI di Amerika Serikat kita tahu ya sangat bergantung nih pada pasokan chip dari TSMC. Kalau tensinya berlarut, maka pendapatan dan juga rencana investasi di sektor teknologi bisa tertekan. Mengingat TSMC memegang pangsa pasar terbesar dalam produksi chip global. Jadi wajar kalau misalkan pasar ini makin sensitif terhadap perkembangan ini, Safrina. Sekarang kita ke Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat sendiri Presiden Donald Trump pada Jumat lalu juga menghapus tarif tinggi untuk beberapa barang pangan seperti kopi, lalu juga ada kakao, pisang, dan beberapa produk daging sapi.
Dan kita ketahui bahwa langkah yang dilakukan Donald Trump ini dilakukan di tengah tekanan politik karena harga pangan Amerika Serikat terus naik dan membuat biaya hidup rumah tangga semakin berat. Dan ini cukup menarik ya, karena menunjukkan adanya perubahan sikap Trump nih, yang sebelumnya agresif dengan tarif. Tapi pengecualian tarif ini keluar sehari setelah Amerika Serikat mencapai kerangka kesepakatan dagang dengan 4 negara Amerika Latin dengan tarif 10% untuk barang dari Argentina, Guatemala, dan juga El Salvador, serta 15% untuk barang dari Ekuador. Kebijakan ini juga menghapus bea masuk untuk barang yang tidak diproduksi cukup di Amerika Serikat seperti pisang, kemudian juga kopi. Nah, di tengah inflasi pakan yang sudah menekan rumah tangga selama beberapa tahun terakhir, langkah ini tentu punya implikasi ekonomi sekaligus politik ya. Apakah memang Donald Trump melakukan ini untuk mengelus-elus rakyatnya begitu ya dalam hal tekanan-tekanan ekonomi yang sudah begitu banyak di Amerika Serikat. Kemarin ada government shutdown, lalu juga suku bunga belum turun, inflasi masih tinggi dan lain-lain. Non-farm payroll juga belum memiliki data yang cukup baik. Jadi memang ini sebenarnya memberikan angin segar untuk mereka, tapi dampaknya juga kembali ke global dengan ada inflasi pangan yang belum bisa tertekan secara optimal. Terima kasih banyak Andi Shalini atas pemaparannya. Sekali lagi disclaimer keputusan investasi tetap berada di tangan Anda walaupun analisa telah dilakukan ya oleh tim CNBC Indonesia. Kita